Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Brukaro PSCC. Hari ini hari Kamis tanggal 5 September 2024, pekan biasa ke-22. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai ayat 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema permenungan kita hari ini adalah ketaatan pada sabda Tuhan menghasilkan buah melimpah. Saudara-saudari, saya sering melihat TikTok seorang ibu berumah nurung, seorang nelayan dari desa Sirukungon, Samosir. Dari bincang-bincangnya dengan pengikut TikToknya, ada beberapa hal yang menarik yang saya amati dari pengalaman ibu ini. Yakni, sebagai seorang nelayan, ibu ini paham kapan ikan akan muncul ke permukaan. Maka setiap sore ia memasang jaring dan pagi-pagi ia baru mengambil jaringnya. Disitulah ia mendapatkan ikan-ikan yang telah terjaring. Sering memuaskan karena mendapat banyak ikan, namun terkadang juga sedikit mengecewakan karena mendapatkan sedikit ikan. Namun kata ibu ini tetap disyukuri. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil yang kita dengar, dikisahkan tentang Yesus yang berdiri di pantai Danau Genesaret, di mana orang banyak sedang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Yesus berkata kepadanya, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon adalah seorang nelayan yang sudah benar-benar mahir tentang bagaimana menangkap ikan. Hanya pada malam itu mereka sudah bekerja keras, tapi mereka tidak menangkap seekor pun. Barangkali ada rasa kecewa, masa satu ekor pun tidak bisa mereka dapatkan. Maka ketika Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya lebih dalam lagi, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja
bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Simon merespon perkataan Yesus dengan menyampaikan kegagalan yang mereka alami karena telah sepanjang malam bekerja tapi tidak menangkap apa-apa. Tapi ada kalimat Simon yang menarik. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudari, kegagalan tidak membuat Simon mundur atau menolak perkataan Yesus. Tapi justru Simon menunjukkan ketaatannya pada perkataan Yesus dan berkata, tapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ini dia. Ketaatan. Ketaatan pada perkataan Yesus akhirnya membuahkan hasil yang mengagumkan, yakni mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka pun mulai koyak. Mereka akhirnya memberi isyarat kepada teman-temannya yang lain supaya mereka datang untuk membantunya. Saudara-saudari, ketaatan pada sabda Tuhan dan buah dari ketaatan yang mengagumkan ini menyadarkan Simon akan siapa Yesus dan siapa dirinya sebagai orang berdosa. Maka ia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku seorang pendosa. Simon merasa rendah diri di hadapan Tuhan dan merasa tidak pantas, tidak layak dijumpai oleh Tuhan. Namun sesuatu yang luar biasa disampaikan oleh Yesus kepadanya. Jangan takut, mulai hari ini, mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Simon dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudari, menjala manusia dengan mengajar dan memberitakan kabar gembira dan kabar keselamatan dan membawa orang untuk mengasihi Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita semua juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia, mewartakan kabar gembira dan kabar keselamatan Tuhan. Kita semua dipanggil untuk membawa saudara-saudari kita yang sudah meninggalkan Tuhan kembali kepada Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Siapakah kita ini? Sehingga panggilan itu ditujukan kepada kita. Kita hanyalah manusia berdosa, namun dipakai oleh Tuhan menjadi alat kasih-Nya. Yang dituntut dari kita adalah ketaatan kita pada sabda Tuhan, ketaatan kita pada perintah Tuhan. Ketaatan kita akan membuahkan berkat sehingga kita mampu untuk menjadi pelayan-pelayan kasih Tuhan. Tuhan memberkati.